Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar. Untuk suara bisa masuk jelas Masuk, Pak. terdengar. Ya, Jelas, Pak. ya. Di sore hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah riset metode atau metode penelitian. Kemudian pertemuan ini merupakan continue atau kelanjutan dari pertemuan di minggu-minggu sebelumnya yang sudah dibahas mengenai beberapa contoh ya, mengenai judul penelitian. Nah, di sini ada yang di minggu sebelumnya sudah diceritakan mengenai judul penelitian yang sifatnya asosiatif, artinya ada pengaruh ya, ada pengaruh antara variabel ini dengan variabel ini. Jadi ada yang mempengaruhi antara kenaikan temperatur dengan kecepatan putar di motor. Objeknya yang akan dilakukan penelitian adalah motor bensin. Lalu contoh yang berikutnya hubungan antara hasil belajar. Nah, ini adalah variabel pengaruhnya belajar matematika dengan belajar kimia. Jadi bagaimana pengaruhnya? Misalnya ketika nilai matematikanya bagus, apakah nilai di bagian hasil belajar kimianya juga akan bagus atau sebaliknya. Jadi ada eh, hubungan sebab akibat. Jadi di asosiatif itu saling berhubungan antara variabel satu dengan variabel berikutnya. Lalu yang selanjutnya studi hubungan kandungan logam. Ini hanya contoh ya. Studi hubungan kandungan logam berat Pb timbal dalam tanaman sayuran akibat gas buang kendaraan bermotor dengan jarak tanam dari tepi jalan. Nah, hubungannya di sini antara kandungan logam dengan pengaruh jarak tanaman yang ditanam di antara tanaman tersebut. Jadi ada tanaman yang dengan jarak setengah meter, 50 cm, dengan jarak misalnya 1 meter, 100 cm. Ini bagaimana pengaruh kandungan logam berat di dalam tanaman tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah untuk tampilan share screen-nya eh, stabil ya, bisa jelas terdengar suaranya. Jelas, Pak. Ya, nah ini adalah hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah jawaban, bukan kesimpulan akhir. Jadi bisa diartikan hipotesis ini semacam eh, perkiraan atau prediksi, perkiraan, jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jadi pada saat melakukan penelitian seringkali kan menimbulkan beberapa pertanyaan. Kenapa, mengapa, terus bagaimana. Nah, lalu keluarlah hipotesis, jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Ini bukan bukan jawaban akhir. Jadi hipotesis itu merupakan eh, sementara dari jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang keluar pada saat dilakukan penelitian tersebut. Nah, hipotesis ini kalau diambil arti dari awal katanya itu dimulai dari kata hipo yang artinya kurang dari, dan tesis pendapat. Tesis itu adalah pendapat,
Hipo itu kurang dari. Jadi hipotesis berarti pendapat atau kesimpulan yang belum final, belum belum 100% ya. Jadi hanya perkiraan dulu, hanya prediksi awal itu adalah hipotesis. Hipotesis ini karena sifatnya berupa pendapat dan bukan merupakan kesimpulan akhir, sehingga hipotesis ini ya bisa dikatakan 50%, 50%, 50-50. Bisa saja hipotesisnya itu ada kesalahan atau kekeliruan, atau bisa saja hipotesisnya benar. Nah, karena masih perlu dilanjutkan penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan di bagian akhirnya. Yang kesimpulan, kalau sudah mendapatkan kesimpulan akhir itu ya itulah hasil yang didapatkan. Ya, lalu yang kemudian yang selanjutnya, bagaimana hipotesis tersebut berfungsi atau bisa dipergunakan pada saat penelitian ini dikerjakan. Yang pertama, memberi penjelasan tentang gejala-gejala atau gejala itu sama aja seperti kecenderungan ya, kecenderungan atau semacam dugaan untuk memudahkan memperluas pengetahuan dalam suatu bidang yang dilakukan penelitian tersebut. Kemudian mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang menjadi variabel-variabel yang dapat diuji dalam penelitian. Tadi di contoh ini ya, judul asosiatif. Tadi ada variabel, misalnya pengaruh temperatur terhadap putaran mesin ya. Jadi itu merupakan bagian dari variabel. Nah ini misalnya temperatur terhadap kecepatan putar. Jadi variabel temperatur dan variabel RPM, rotation per menit. Lalu di bagian selanjutnya dikemukakan hubungan. Jadi ada hubungan ya, hubungan antara temperatur dengan putaran RPM, sehingga variabel ini dapat diuji. Diuji ya, kalau dilakukan pengujian itu ya dilakukan eksperimen, percobaan, atau dilakukan pengujian secara langsung. Lalu yang selanjutnya adalah memberi arah pada penelitian. Hipotesis ini juga bisa membantu arahnya kemana. Arah terhadap penelitian yang dikerjakan tersebut. Dari hipotesis yang dikeluarkan, hipotesis yang disampaikan, ini bisa memberikan arah penelitian tersebut akan berakhirnya bagaimana, atau akan berakhirnya sampai di bagian apa. Itu fungsi dari hipotesis. Lalu yang selanjutnya memberikan kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Nah ini ada di bagian akhir, final atau kesimpulan penelitian. Jadi diawali di pertengahan itu ada hipotesis. Kemudian dari hipotesis ini memberikan struktur, rangka atau susunan bagaimana memberikan kesimpulan
penelitian tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya adalah eh, di dalam penelitian itu seringkali didapatkan ya atau ditemukan yang namanya seringkali disebut sebagai eh, populasi, kemudian sebagai sampel. Nah, untuk populasi merujuk pada keseluruhan unit ya secara individu atau objek. Jadi populasi itu mengacu pada seluruh unit secara individu atau objek yang menjadi fokus dari penelitian. Kemudian populasi bisa saja bisa diartikan ya, dalam arti ini untuk populasi bisa dalam arti banyaknya orang ya. Kalau ini penelitian yang dilakukan secara untuk mendapatkan kuesioner atau pendapat atau argumen atau apa yang ingin didapatkan dari orang tersebut. Kemudian populasi juga bisa diartikan sebagai tempat. Nah, ini kalau penelitiannya itu melakukan pengujian di berbagai macam tempat ya, atau di tempat A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Ini adalah populasi. Tempat A, tempat B, tempat C, atau tempat D, atau daerah A, daerah B, atau daerah C, dan daerah D. Lalu populasi juga bisa diartikan sebagai objek. Objeknya ini bisa langsung ke alat yang dipergunakan. Alat yang dipergunakan atau alat penelitian atau bisa juga diartikan sebagai model atau prototipe yang dibuat. Ada prototipe, ada yang prototipe A, kemudian B, C, dan D. Misalnya populasinya ada 4 ya, misalkan. Kemudian atau semacam fenomena yang ingin diteliti dan dipahami. Nah, kalau fenomena ini ada hubungan dengan kondisi yang terjadi secara natural atau kondisi yang terjadi secara alamiah. Ya, lalu yang berikutnya, populasi dapat memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang sangat besar hingga sangat kecil. Berarti kalau ada ukuran itu ya bicara tentang size ya, atau dimensi. Bisa saja nanti objek atau orangnya atau yang diartikan ini misalkan orang ya, dalam arti misalnya anak kecil, kemudian remaja dan dewasa, itu ada tingkatan. Kemudian tergantung pada ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Jadi populasi ini bergantung juga pada ruang lingkupnya, batasannya atau lingkup dari penelitian yang ingin dikerjakan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya. Jika melakukan penelitian tentang kebiasaan, di sini ada keywordnya kebiasaan membaca.
di antara siswa SMA di suatu kota. Berarti menceritakan populasinya adalah orang. Maka populasinya semua siswa. Berarti kalau siswa itu ya orang ya. Nah, semua siswa di kota tersebut. Nah, semua siswa di kota, misalkan di kota A atau di kota B, itu adalah populasinya. Jadi kalau misalnya di kota katakanlah misalnya di kota A jumlah siswanya itu ada 1000 siswa ya, 1000 siswa. Ini merupakan eh, 1000 itu adalah nilai populasinya. Ya, itu adalah gambaran mengenai populasi. Kemudian yang selanjutnya sampel. Nah, kalau tadi cerita mengenai populasi, di bagian ini membahas mengenai sampel. Sampel atau bagian yang mewakili dari populasi tersebut. Sampel merupakan subset atau bagian yang diambil dari populasi yang lebih besar. Tadi diilustrasikan misalnya populasinya itu di bagian A ya, di kota A. Di kota A ada 1000 siswa. Maka ini kan kalau dilakukan penelitian terhadap jumlah sebanyak ini, 1000 kan membutuhkan waktu yang lebih lama ya, atau effort yang dihabiskan atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian cukup banyak dengan jumlahnya, maka diambillah sampel. Nah, untuk sampel ini bisa saja nanti dengan persyaratan harus bisa merepresentasikan atau mewakili. Jadi diambillah dari 1000 untuk bisa mewakili sampel yang dikeluarkan, misalnya menjadi 100 siswa. Nah, ini adalah bagian dari sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Dengan persyaratan atau ketentuan bagaimana mengambil sampel ini, ya pertama harus bisa mewakili atau merepresentasikan jumlah populasi yang besar tersebut. Jadi ini merupakan perwakilan ya, atau data yang nilai sampel tersebut merupakan saringan yang diambil dari jumlah populasi yang besar. Nah, sebagai persyaratan, sampel itu dipilih untuk bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Kemudian penggunaan sampel umumnya disebabkan yang pertama adalah karena masalah time, waktu. Jadi kalau 1000 orang cukup banyak ya. Kalau dilakukan bisa berbulan-bulan atau bisa menghabiskan waktu cukup lama, sehingga disederhanakan diambillah sampel menjadi 100. Nah, ini ada hubungannya terhadap nilai waktu. Waktunya menjadi lebih singkat. Sumber daya nanti ada hubungan lagi dengan
eh, fasilitas yang tersedia atau ada hubungan lagi dengan peralatan yang tersedia, kemudian biaya yang dikeluarkan itu merupakan bagian dari sumber daya. Dan kemungkinan untuk mengambil kesimpulan yang kuat dari sampel yang cukup representatif. Representatif itu ya bisa mewakili dari banyaknya jumlah populasi yang cukup besar. Kemudian selanjutnya contoh dalam penelitian, ini sampel ya atau contoh. Dalam penelitian tentang kebiasaan membaca di antara siswa SMA di suatu kota, misalnya di kota A ya, kotanya kota A, bisa dipilih hanya meneliti atau mengambil sampelnya itu 300 siswa sebagai sampel dari keseluruhan populasi. Jadi kalau tadi populasinya 1000, ini diambilnya 300 atau diambilnya 100. Selanjutnya, pemilihan sampel yang representatif dari populasi sangat penting dalam penelitian. Jadi kata kuncinya pada saat mengambil sampel ini harus representatif. Representatif itu artinya bisa mewakili, bisa menerjemahkan atau mewakili dari jumlah populasi yang cukup besar. Jadi ini adalah merupakan perwakilan dari populasi yang jumlahnya besar. Nah, apa saja yang nanti yang bisa dikatakan bisa mewakili, misalnya populasinya 1000 ya, 1000 siswa. Jadi harus bisa mewakili apa yang akan dilakukan jika sampel tersebut diambil. Apakah misalnya dari sisi kelasnya, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, itu merupakan bagian dari perwakilan untuk siswa tersebut. Nah, di bagian selanjutnya, sampel yang baik akan mencerminkan karakteristik populasi secara seluruh, secara keseluruhan, sehingga hasil penelitian ini bisa masuk dalam kategorinya valid. Lalu di bagian akhir, penelitian tersebut bisa memberikan kesimpulan yang generalisasi ke populasi yang lebih besar. Jadi kalau 300 siswa dari 1000, berarti 300 ini harus bisa memberikan kesimpulan yang nantinya bisa digeneralisasikan untuk nilai populasi yang lebih besar. Ya, itu adalah merupakan gambaran mengenai populasi dan sampel yang diambil. Jadi poin pentingnya pada saat memilih atau mengambil sampel ini harus bisa melakukan
representasi atau perwakilan ya, representatif dari jumlah populasi yang besar. Kemudian di bagian selanjutnya, untuk contoh ya, ini sebagai contoh, kita kembali lagi ke engineering. Tadi ilustrasinya secara umum, ini misalnya di bidang engineering ya, atau di bidang teknik. Populasi komponen mesin ini merujuk kepada semua jenis komponen mesin yang digunakan dalam suatu industri atau bidang tertentu. Nah, ini sebagai ilustrasi, ini ada populasi, namanya populasi komponen. Komponen mesin itu kan banyak ya. Bisa saja menggunakan komponen mesinnya itu piston, atau kalau misalnya ini adalah mesin kendaraan ya, kendaraan motor atau kendaraan yang berfungsi, misalnya komponen tersebut adalah piston. Nah, itu merupakan bagian dari jenis komponen. Contohnya misalkan jika penelitian bertujuan untuk mengevaluasi, jadi di bagian ini melakukan evaluasi umur pakai, misalnya tadi yang diilustrasikan di sini menggunakan bantalan. Bantalan itu ya bearing atau bantalan dalam mesin industri. Maka populasi adalah semua jenis bantalan. Jadi yang dimaksud dengan bearing nanti ya yang dikumpulkan adalah semua jenis bantalan. Ada berapa banyak jenis bantalan atau bearing yang dipergunakan, yang digunakan dalam industri tersebut. Misalnya di salah satu perusahaan ya, perusahaan atau PT, perusahaan X lah sebutnya, yang digunakan dalam industri. Berapa banyak jenis bantalan yang digunakan atau bearing, dalam hal ini tipenya ya, atau jenis yang dipergunakan. Kemudian populasi proses manufaktur. Ini untuk bidang manufacturing. Hal ini mencakup semua proses manufaktur. Prosesnya itu seperti apa? Tahapan ya. Tahapan itu manufaktur itu artinya membuat, melakukan, atau manufaktur itu artinya membuat yang digunakan dalam produksi suatu produk. Misalnya membuat produknya itu kendaraan. Ini contoh ya, hanya contoh kendaraan roda 2, berarti kendaraan bermotor. Seperti apa prosesnya? Proses manufakturnya, misalnya membuat piston dari kendaraan tersebut, atau membuat roda gigi, gear di kendaraan tersebut. Bagaimana prosesnya? Ada proses yang pertama, prosesnya proses 1, kemudian ada yang berikutnya prosesnya seperti ini, yang kedua, lalu yang ketiga prosesnya berbeda lagi. Itu adalah populasi dalam hal
manufaktur yang akan dikerjakan. Contohnya jika penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ini yang diilustrasikan menggunakan untuk misalnya efisiensi di manufakturnya itu mengilustrasikan proses melakukan pengecoran logam. Populasi adalah semua proses pengecoran logam yang digunakan di pabrik atau industri tertentu. Itu adalah populasinya. Jadi seperti apa untuk meningkatkan efisiensinya? Ada yang menggunakan tahap 1 seperti ini langkahnya, lalu tahap yang kedua, cara kedua seperti ini, lalu cara ketiga seperti ini, cara keempat dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari populasi dalam arti membuat proses pengecoran logam. Nah, di bagian selanjutnya populasi material ini menceritakan mengenai material ya, atau alat-alat yang berhubungan dengan bahan, melibatkan berbagai jenis material yang digunakan dalam teknik mesin, seperti ada material yang terbuat dari logam, kemudian ada material yang terbuat dari plastik, atau ada juga material yang terbuat dari komposit. Komposit itu ya campuran dari material, beberapa material. Lalu selanjutnya untuk populasi bisa dituliskan jika penelitian ini bertujuan untuk membandingkan uji tarik, ini kekuatan material tersebut dilakukan pengujian ditarik. Beberapa jenis baja yang berbeda. Populasi adalah semua jenis baja yang relevan untuk penelitian tersebut. Nah, ini yang diambil sampel adalah populasinya logam. Untuk logam banyak jenisnya ya. Ada logam itu bisa masuk dalam kategori misalnya logamnya terbuat dari besi, kemudian ada yang terbuat dari aluminium, kemudian ada yang terbuat dari kuningan, perunggu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini sampel contoh ya, contoh untuk populasi. Populasi di sistem mesin. Seperti apa? Mengartikan populasi untuk di sistem mesin. Populasi sistem mesin ini mencakup berbagai jenis sistem mesin yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mesin produksi, industri, hingga mesin kendaraan. Jadi sistemnya seperti apa? Apakah sistemnya secara digital, atau sistemnya manual, atau otomatik? Itu adalah sistem mesin yang dipergunakan. Jika penelitian bertujuan untuk meningkatkan ini, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, maka sistem mesin ya, mesin pendingin, sistem pendinginan pada mesin kendaraan, populasi adalah semua pendingin yang digunakan dalam kendaraan tersebut. Jadi ada hubungan, ini ada sistem pendingin pada mesin kendaraan, sehingga populasi
adalah semua sistem pendingin. Nah, untuk sistem pendingin ini kan banyak ya. Ada yang pendinginnya itu yang dilakukan secara natural convection. Kemudian ada pendinginan yang dilakukan secara force convection. Lalu ada lagi pendinginan yang menggunakan sistemnya itu menggunakan refrigeran atau sistem pendingin refrigeran. Nah, itu adalah semua sistem berarti bisa force convection, natural convection, atau menggunakan zat pendingin refrigeran. Itu merupakan bagian dari ini kalau dilingkari, ini adalah populasinya. Populasinya pendingin refrigeran, natural convection, dan force convection. Ya, lalu yang selanjutnya populasi teknologi mesin dalam hal ini mencakup berbagai teknologi yang digunakan dalam bidang teknik mesin, seperti ada pembuatan yang menggunakan CNC, komputer, numerical control, ini code ya, menggunakan coding, jadi membuat atau melakukan manufaktur menggunakan CNC, menggunakan pengkodean, menggunakan software yang sudah dimasukkan kode tertentu, kode khusus untuk bisa membentuk benda yang diinginkan. Teknologi robotik atau teknologi pemrosesan digital. Sehingga contoh penelitian ini sebagai contoh, dalam penelitian ini tujuannya untuk mengidentifikasi tren penggunaan teknologi CNC dalam industri manufaktur. Jadi populasinya adalah semua pengguna teknologi CNC. Jadi seperti apa penggunaan teknologi CNC tersebut? Nah, itu adalah bagian dari gambaran mengenai populasi. Ya, lalu bagaimana dengan sampel? Nah, sampel kalau tadi yang di bagian ini menceritakan ini ya, populasi contohnya, dan di bagian selanjutnya sampel komponen mesin itu adalah di bagian ini diilustrasikan dapat dipilih sampel acak dari berbagai jenis komponen mesin yang merupakan bagian dari populasi yang lebih besar. Di situ ada populasinya. Contohnya, jika populasi adalah semua jenis bantalan, jadi semua jenis ini semua jenis bantalan yang digunakan dalam industri, sehingga dapat memilih sampel secara random ya atau acak beberapa bantalan dari berbagai misalnya yang dipergunakan di industri tersebut. Ada yang merek A, merek B, merek C, D, E, dan seterusnya. Dan jenis dari merek tersebut untuk dilakukan analisis. Kemudian sampel proses manufaktur, ini sebagai contoh, jika penelitian berfokus pada efisiensi proses pengecoran logam, jadi efisiensinya pada proses pengecoran logam, sehingga bisa memilih beberapa pabrik
atau fasilitas manufaktur. Beberapa pabrik dan fasilitas manufaktur yang menggunakan proses tersebut sebagai sampelnya. Kemudian bisa mengambil data dari berbagai tahapan proses di pabrik tersebut. Jadi ada diambil langkah ya atau urutan atau step, langkah per langkah, urutan atau tahapan proses di pabrik tersebut. Nah, di bagian selanjutnya misalkan ini sampelnya itu berupa material. Jika ingin membandingkan kekuatan tarik, jadi ada material lalu dibanding ya atau mengkomparasi kekuatan tarik beberapa jenis baja. Maka dapat dipilih sampel acak dari berbagai jenis baja yang relevan. Karena baja ini juga ada jenisnya. Untuk penentuan jenis baja ya. Baja ini kan ada hubungan komposisi antara nilai karbon, berapa persentase karbonnya, kemudian berapa persentase besi, unsur besinya itu berapa persentasenya. Nah, perbandingan antara persentase jumlah besi dan karbon ini itu adalah sampel yang bisa diambil dari baja tersebut. Ya, nah di bagian ini baja campuran ya, alloy steel. Alloy steel itu biasa dengan namanya baja campuran, dikatakan campuran karena bukan murni steel tapi dicampur, besi dicampur dengan karbon, kemudian dicampur dengan unsur logam yang lain, sehingga bagian tersebut bisa menjadikan sampel yang bisa diambil. Lalu yang selanjutnya sampel sistem mesin. Untuk sampel sistem mesin, jika penelitian ini berkaitan dengan efisiensi sistem pendingin pada mesin kendaraan sehingga bisa memilih beberapa jenis kendaraan sebagai sampelnya. Jadi ada beberapa kendaraan, beberapa jenis kendaraan sebagai sampel. Sebagai contoh, kendaraan dari berbagai merek atau jenis yang mewakili berbagai kondisi pengoperasian. Jadi kondisi pengoperasiannya itu bisa diwakili. Jadi seperti apa kondisi operasional dalam mengendarai kendaraan tersebut. Apakah kondisinya ini dilakukan untuk operasionalnya itu bisa secara manual atau secara otomatis. Ya, lalu yang berikutnya, sampel teknologi mesin jika penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi teknologi CNC dalam industri manufaktur. Ini ada industri proses pembuatan, maka dapat dipilih beberapa perusahaan manufaktur sebagai sampel. Tidak ada perusahaan A, kemudian ada perusahaan B atau perusahaan C dan perusahaan D sebagai sampel yang mewakili berbagai sektor. Nah, di sini ada kata kuncinya sektor industri. Nah, industrinya industri apa yang dibuat? Misalkan industrinya itu adalah industri produksi kendaraan roda 2. Nah, berarti membuat kendaraan bermotor. Itu adalah industrinya.
Kemudian bisa mengumpulkan data tentang penggunaan mengenai teknologi CNC tersebut. Jadi seperti apa teknologi yang dipergunakan untuk membuat komponen atau membuat spare part ya, bagian part-part tertentu dari industri yang dikerjakan tersebut. Ya, nah itu gambaran mengenai sampel. Sampel itu poinnya adalah merupakan perwakilan. Perwakilan dari banyaknya populasi. Populasi yang besar, jumlah yang cukup besar sehingga perlu diwakilkan. Ya, untuk suaranya bisa jelas stabil terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, lalu yang selanjutnya yang berikutnya di bagian ini untuk metode ilmiah kalau dilakukan pengurutan atau semacam alur pengerjaan. Yang pertama adalah pada saat melakukan penelitian ilmiah ini, penelitian harus dilakukan dengan cara ilmiah. Apa yang dimaksud dengan cara ilmiah? Ya, pertama logik ya. Logik atau lalu kemudian nyata, bukan fiktif atau karangan atau semacam ilusi, itu juga bukan di bagian hal yang ilmiah. Kemudian bisa dilakukan pembuktian atau pengujian ulang. Jadi ada namanya bisa dibuktikan. Nah, untuk bisa melakukan hal itu berarti harus memiliki yang namanya ada data. Karena kalau misalnya dalam penelitian bisa dibuktikan, masuk akal, nyata, tapi tidak ada data, itu juga tidak bisa mengartikan ini. Tidak bisa mendapatkan atau tidak memiliki data. Bisa dibuktikan, masuk akal, logik, kemudian nyata ya. Nyata itu bisa dilihat dengan panca indera. Panca indera itu kan ada 5 ya. Mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Nah, itu sehingga bisa divisualisasi dan didengarkan. Nah, itu adalah nyata. Karena hal itu bisa dilakukan, maka harus memiliki data. Nah, data yang ini dibagi lagi, ada data kuanti, data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif. Data yang berupa angka,
kemudian ada data yang berupa gambar, itu adalah data. Lalu setelah data-data ini didapatkan, maka data ini tujuannya untuk apa digunakan, apakah nanti dari data ini untuk bertujuannya untuk apa. Yang pertama harus bisa menjawab permasalahan. Jadi permasalahan yang ingin dicari. Tujuannya dari data itu untuk bisa menjawab permasalahan. Kegunaan ini dalam arti sisi manfaat atau faedah ya, atau apa, fungsinya buat apa data tersebut bergunanya, kegunaannya. Ya, lalu yang berikutnya kalau diteruskan dari cara ilmiah ada kegiatan penelitian, ada ciri-ciri keilmuan ini, ada yang kegiatan penelitiannya itu secara rasional. Ini keilmuan yang dilakukan di penelitian tersebut. Ada yang secara rasional. Rasional itu logik. Logik itu ya sama halnya dengan masuk akal ya. Masuk di logikanya, masuk di hal yang ilmiah. Kemudian sistematis. Sistematis ini tersusun. Tersusun atau sama ya terstruktur, atau bisa juga diartikan berurutan ya. Berurutan itu langkah demi langkah, misalnya dari, kalau urutan itu misalnya setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, dan setelah 4, 5, misalnya berakhir di angka 5. Itu adalah sistematis. Jadi kalau tidak sistematis ya berarti kebalikan, setelah 1 tiba-tiba loncat ke 3, kemudian kembali ke 2, lalu balik lagi ke 4, dari 4 baru ke 5. Nah, itu merupakan kondisi yang tak sistematis. Lalu yang selanjutnya empiris. Untuk empiris ini berhubungan dengan pengalaman. Ada pengalaman empirical ya, pengalaman, experience, mengalami secara langsung. Mengalami itu ya artinya mengerjakan, dilakukan, dikerjakan, diperbuat, bukan melakukan khayalan. Kalau misalnya membayangkan, oh sedang melakukan eksperimen di laboratorium, misalnya di kampus ya, tapi yang melakukan tersebut orangnya ada di rumah, yaitu itu adalah imajinasi atau khayalan. Nah, di bagian ini empiris itu langsung dikerjakan, langsung diperbuat atau langsung dilakukan untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Nah, ketiga hal ini nanti ada hubungan kalau ditariknya itu. Yang pertama rasional tadi ada logis atau logik. Sistematis juga masuk akal atau logik juga. Di bagian ini adalah empiris. Empiris juga pengalaman ini bisa mendapatkan suatu fenomena atau kondisi-kondisi khusus ya, kondisi tertentu yang nilainya logis. Nah, di bagian selanjutnya data penelitian. Untuk data
Data empiris valid. Valid ini artinya benar. Kemudian dari kebenarannya itu dibagi lagi ada derajat ketepatan secara reliabilitas dan objektivitas. Itu adalah derajat ketepatan dari data yang didapatkan. Ya, untuk tujuan penelitian, di tujuan penelitian ini ada penelitian itu yang ditujukan pertama untuk mencari penemuan, menemukan apa, mendapatkan apa, atau memperoleh apa dari penelitian yang dikerjakan. Lalu yang selanjutnya melakukan pembuktian. Pembuktian ini ya validasi dari penelitian yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya membuktikan ya, hasil simulasi ini validasi ya, simulasi misalkan CFD Computational Fluid Dynamics, lalu dibuktikan dengan pengujian secara eksperimen. Itu merupakan bagian dari pembuktian. Atau dibalik lagi, misalnya dari eksperimen yang dikerjakan untuk membuktikan apakah pemasangan sensor atau alat ukur dan kepresisian peralatan yang digunakan itu baik atau tidak, bisa juga dibuktikan dengan pendekatan CFD. Nah, di bagian selanjutnya ada mengembangkan ini improvisasi ya, atau dari penelitian, katakanlah misalnya dari penelitian 2023 lalu dikembangkan di tahun 2024. Nah, penelitian yang sebelumnya di tahun yang lalu, di tahun 2023 ini dibuat lagi, tetapi dengan model yang sudah dikembangkan. Itu bagian dari pengembangan. Lalu apa saja yang didapat dari tujuan penelitian untuk penemuan? Yang pertama, dia pasti harus mendapatkan new data, data baru. Jadi datanya itu harus data yang baru. Kemudian pembuktian, data untuk membuktikan keraguan-raguan. Nah, ini tadi ada hubungan ya. Misalkan hasil CFD, kok hasilnya simulasinya seperti ini, besar sekali atau hasilnya kecil sekali nilainya, lalu dibuktikan dengan eksperimen untuk menjawab ini, untuk menjawab benar atau enggak, atau keraguan-raguan. Begitu juga sebaliknya, hasil eksperimen atau hasil percobaan dilakukan simulasi untuk menguji keraguan data atau data yang didapatkan tersebut, apakah ada kekeliruan atau ada kesalahan dalam hal misalnya di eksperimen ini sensor yang dipasang ternyata tidak sensitif, atau misalnya alat yang digunakan sudah error dan lain sebagainya. Itu tujuan dari melakukan penelitian
dengan kondisinya pembuktian. Kemudian yang selanjutnya di bagian akhir ini ada yang tadi pengembangan. Kalau di pengembangan menceritakan mengenai kasus yang diperluas, memperdalam atau memperluas pengetahuan yang ada, atau mencoba mengembangkan benda atau produk atau prototipe yang sudah dikerjakan, kemudian didapatkan hasilnya. Kalau misalnya di bagian ini dikembangkan, bisa saja nilai efisiensi atau nilai kegunaan dari alat tersebut menjadi meningkat. Nah, itu adalah bagian dari kondisi pengembangan. Kemudian yang selanjutnya kegunaan, ini tadi ada faedah ya. Kegunaan penelitian itu untuk memberikan pemahaman, memberikan informasi yang bisa memahami. Tujuannya atau kegunaan ya, bukan tujuan tapi kegunaan dari penelitian ini untuk memberikan atau memahami informasi yang akan didapatkan. Lalu solving, memecahkan itu sama dengan solve ya, solve problem, pemecahan. Dan selanjutnya mengantisipasi apa yang harus diantisipasi atau dicegah. Misalkan jika hal tersebut atau data yang sudah didapatkan hasilnya seperti ini atau hasilnya didapat, kemudian apa yang akan diantisipasi seandainya penelitian ini akan dilanjutkan atau penelitian ini akan dilakukan lagi, maka bisa memberikan antisipasi bahwa data yang diperoleh bisa didapatkan atau bisa dikerjakan dengan metode yang berbeda. Nah, itu adalah bagian dari antisipasi dan semuanya bermuara di permasalahan. Ini adalah bagian utama dari riset, dari penelitian itu. Yang pertama itu karena ada problem, ada isu yang menjadikan hal tersebut perlu dilakukan penelitian. Ada masalah, ada problem. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak perlu dilakukan penelitian atau tidak perlu dilakukan riset. Ya, karena kalau misalnya hanya mencari masalah, itu bukan hal yang diinginkan dari penelitian. Penelitian itu kalau diklasifikasikan untuk permasalahan itu kan ada masalah besar ya, big problem. Kemudian medium ya, ini turun lagi, medium problem. Ada small problem, masalahnya kecil. Kemudian ada no problem, nggak ada masalah. Nah, di bagian penelitian, no problem ini, permasalahan ini tidak akan dikerjakan. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu dilakukan penelitian. Masalah itu banyak ya, masalah besar, big problem, misalnya berangkat dari isu-isu penting, isu-isu besar, misalkan sebagai contoh mengenai
kebutuhan akan energi. Energi kan kalau di era sekarang kan 2024 ya, di tahun 2024 masih banyak peralatan atau bagian komponen atau bagian peralatan-peralatan teknik yang menggunakan bahan bakarnya itu bersumber dari bahan bakar fosil. Nah, itu adalah masalah, menimbulkan masalah besar. Ya, pertama mengeluarkan polusi, kemudian mengurangi lapisan ozon. Lalu di bagian selanjutnya masalahnya energi tersebut akan habis. Kemudian yang jadi pertanyaan, jika energinya habis, bagaimana nanti untuk energi selanjutnya? Itu adalah problemnya. Jadi bermasalah dari permasalahan itu. Sehingga kalau permasalahan ini tidak diantisipasi atau diselesaikan, ya maka bisa berdampak terhadap krisis, misalnya krisis energi. Nah, itu adalah bagian yang menjadikan turunan dari permasalahan-permasalahan besar tersebut. Apa yang diturunkan sehingga banyak ada yang melakukan riset mengenai renewable energy, ada yang melakukan riset mengenai energi terbarukan. Energi terbarukan lagi nanti diturunkan lagi jenis-jenisnya, ada yang bermain di air, ada yang bermain di angin, ada yang bermainnya itu di cahaya. Nah, itu adalah bagian dari permasalahan besarnya. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup dulu untuk ke sore hari ini untuk mata kuliah metode penelitian ya. Jadi di gambaran metode penelitian itu adalah cara-cara yang dilakukan secara ilmiah untuk bisa menjawab permasalahan. Ini poin yang perlu diingat, ditekankan. Penelitian akan terjadi jika ada masalah, jika ada problem. Kalau tidak ada problem, atau tadi ya no problem, nggak ada masalah, ya buat apa dilakukan penelitian? Karena melakukan penelitian juga effortnya besar ya, energi yang dikeluarkan, misalnya ya harus mengalokasikan waktu, menghabiskan waktu juga, kemudian membutuhkan biaya, kemudian membutuhkan konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, hal itu kan kalau tidak ada masalah ya nanti output dari penelitian juga untuk kegunaan atau manfaat yang didapatkan juga tidak bisa diperoleh. Ya, oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya tutup di sore hari